Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Fasyatun Naja dengan NIM 2019 0430 219. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sosialisme. Jadi mengenai sosialisme itu atau disebut juga sosialis dapat mengacu ke beberapa hal yang berhubungan dengan ideologi atau kelompok ideologi atau sistem ekonomi dan negara. Istilah ini mulai digunakan sejak awal abad ke-19. Dalam bahasa Inggris, istilah ini digunakan pertama kali untuk menyebut pengikut Robert Owen pada tahun 1827. Nah, ini saya akan lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pengertian dari sistem sosialisme. Saya kaji menjadi dua bagian, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa itu sosialisme itu artinya terpusat. Mengapa terpusat? Karena sistem sosialisme itu segala sesuatunya itu harus diatur oleh negara dan dikomandokan dari pusat. Jadi pemerintahlah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi. Dan selanjutnya yaitu pengertian sosialisme secara istilah. Saya bacakan, yaitu secara istilah sosialisme itu suatu sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Jadi dari sistem sosialisme ini, untuk mewujudkan suatu kemakmuran yang merata, pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Mengapa? Karena hal tersebut akan mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati, dan tidak adanya suatu kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, itu dampak dari adanya sistem sosialisme. Mengenai konsep dasar sosialisme itu dikembangkan oleh Plato yang terdapat pada bukunya yang berjudul Republika. Jadi Plato itu menggambarkan bahwa penguasa tidak mempunyai kekayaan pribadi. Semua yang dimiliki negara, baik itu hasil produksi maupun konsumsi, dibagikan dengan rata ke semua rakyat yang ada di negara tersebut. Nah, kekuasaan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat tergambar jelas dalam konsep Plato tersebut. Bisa jadi konsep ini yang menjadi landasan dari pemikiran atas lahirnya paham sosialisme di Eropa. Yang selanjutnya yaitu mengenai pelopor sosialisme. Nah, ini terdapat gambar Karl Marx. Nah, Karl Marx adalah yang menjadi dasar dipakainya dalam sistem ekonomi sosialisme, di mana Karl Marx itu menyatakan bahwa jika kepemilikan pribadi dihapuskan, maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas, sehingga akan menguntungkan semua pihak. Nah, sampai sini, lalu kita ke slide selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri sosialisme. Akan saya bacakan satu persatu. Ciri yang pertama yaitu semua sumber daya ekonomi dipunyai dan dikuasai oleh negara. Nah, ini sesuai dengan pengertian sosialisme menurut istilah tadi. Yang kedua yaitu semua kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Yang ketiga, semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. Yang selanjutnya yaitu segala sesuatu keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah. Yang selanjutnya itu dalam hal harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara. Yang terakhir, semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Saya kira dari semua ciri sosialisme ini sudah cukup jelas, karena semua itu terpacu pada pengertian dari sosialisme tersebut. Tidak semua sistem perekonomian itu sempurna. Jadi semua sistem perekonomian itu pasti ada kelemahan dan kelebihan. Yang pertama saya kaji mengenai kelemahan dari sistem sosialisme itu ada 3, yaitu
hak milik pribadi tidak diakui, dan yang kedua itu potensi inisiatif dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang. Yang selanjutnya itu segala suatu kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah sifatnya paternalisme. Tidak luput dari kelemahan, tapi sistem ini juga mempunyai kelebihan, yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap suatu perekonomian. Jadi jika suatu negara mengalami suatu masalah, maka pemerintah juga akan ikut andil dalam menyelesaikan masalah ekonomi dalam suatu negara tersebut. Dan selanjutnya yaitu pemerintah bebas dalam menentukan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan ketiga yaitu pemerintah mengatur dalam distribusi hasil dan produksi, mudah melakukan suatu pengelolaan dan pengawasan. Dan terakhir itu pelaksanaan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu perencanaan. Saya kira cukup sampai di sini saya mengkaji tentang sistem perekonomian sosialisme. Jadi apabila ada suatu kata atau salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.